Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jana, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai sejarah akuntansi syariah. Yang pertama adalah praktik akuntansi syariah pada masa Rasulullah dan pada masa kekhalifahan. Pencatatan dimulai pada masa Rasulullah, yaitu pada saat diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 282 tentang perintah pencatatan transaksi non-tunai. Praktik akuntansi kemudian dilakukan pada saat Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada abad ke-7 yang berfungsi untuk menghimpun dan mengelola seluruh penerimaan negara. Rasulullah melakukan pemisahan dan pembagian tugas bagi setiap petugas Baitul Mal yang dilakukan untuk menjamin akuntabilitas. Kemudian Baitul Mal terus dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Hingga masa itu, manajemen Baitul Mal masih sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara imbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi Baitul Mal mulai dilakukan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Pada masa itu, beliau memperluas fungsi Baitul Mal dengan fungsi diwan, yang berarti penulisan, yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu, Baitul Mal tidak lagi dipusatkan di kota Madinah, tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Perkembangan Baitul Mal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, di mana pada masa itu sistem administrasi Baitul Mal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga terjadi surplus pada Baitul Mal yang kemudian dibagikan secara merata sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik. Yang kedua, keterkaitan antara buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica dengan peradaban Islam. Ialah melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagaskan sistem buku berpasangan atau double entry bookkeeping, yaitu sistem buku berpasangan di mana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debit dan sisi kredit harus sama atau imbang, atau dengan kata lain, pencatatannya harus dilakukan 2 kali, yaitu pada kedua sisi. Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi, banyak pertentangan di kalangan peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica yang dibuat oleh Luca Pacioli. Di antaranya adalah yang pertama adalah Heft tahun 1976 dalam Said 2001 mengemukakan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Yang terjadi ialah Italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam bukunya, Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa yang terjadi pada saat itu, yang beredar di antara guru dan murid di sekolah aritmatika dan perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu, melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu. Yang kedua adalah Wolf tahun 1912 dalam Said 2001 mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15 Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi. Dan yang ketiga adalah Hepsta pada tahun 1895 dalam Said 2001 mengemukakan bahwa
bookkeeping pastilah dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang, dan ia beranggapan bahwa mereka berasal dari Mesir. Kemudian yang ketiga adalah Bal, tahun 1960 dalam Said 2001, menyatakan bahwa buku yang ditulis oleh Luca Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Pisa, orang Eropa pertama kali menerjemahkan buku Al-Jabar yang ditulis dalam bahasa Arab, yang berisikan dasar-dasar bookkeeping. Dalam sejarah Islam, lebih dari 1 abad sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah al-Masindari dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As-Sikayat pada tahun 1363 Masehi. Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double entry adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus